Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi atas karunia-Nya kita diberi kenikmatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridho-Nya. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi sosok suri tauladan bagi kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah pada pertemuan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman akad-akad kontrak asuransi syariah, klaim dan perusahaan reasuransi pada sahabat mahasiswa ke depannya sebagai praktisi di dunia kerja nanti. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan yang pertama yaitu akad kontrak asuransi syariah. Jadi, pada dasarnya, akad atau kontrak asuransi syariah adalah akad hibah atau jenis akad tabaru sebagai bentuk at-ta'awun atau tolong-menolong, saling menanggung resiko di antara peserta asuransi, sesuai dengan syariat Islam tentunya. Sedangkan kontrak asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi pada peserta asuransi sebagai tertanggung. Kepemilikan dana proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama dana kolektif pada peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lain akan membantu memberikan santunan melalui kumpulan dana tabaru. Ini adalah bagian dari prinsip sharing of risks. Sharing of risks ini adalah tidak berlaku pada asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi yang mengelola dana menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Surplus underwriting. Surplus underwriting yaitu selisih lebih positif dari pengelolaan resiko underwriting, dana tabaru yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi, dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam suatu periode tertentu. Proteksi syariah membagikan surplus underwriting ke para peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting, atau dengan kata lain, keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak pada pembagian kepada peserta asuransi. Berlanjut ke pembahasan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan konvensional, untuk memastikan prinsip syariah, maka perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk proteksi syariah. Jadi, tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Transaksi pada asuransi syariah harus terhindar dari unsur maisir atau untung-untungan, goror, ketidakjelasan, riba, dan riswah atau suap. Jadi, pada intinya asuransi syariah berlandaskan akad kehalalan, yaitu akad dari investasi berbentuk tabaru dilakukan sesuai syariat Islam, sehingga portofolio investasi hanya akan melibatkan instrumen yang halal saja. Kita berlanjut ke poin berikutnya, yaitu perbedaan akad atau perjanjian asuransi syariah dan konvensional. Akad asuransi konvensional dilakukan dengan tujuan jual beli. Karena itu perusahaan asuransi dan peserta sama-sama punya harapan untuk ambil untung sebesar-besarnya atau rugi sekecil-kecilnya. Mengutip dari jurnal Manual Asuransi Konvensional versus Asuransi Syariah dari Ford Thohari, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, menyebut bahwa akad di kontrak asuransi jiwa konvensional termasuk akad pertukaran tabaduli antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Masalahnya, ada unsur nggak pasti atau goror di akad asuransi jiwa konvensional ini. Soalnya,
Anda akan cuma tahu berapa jumlah uang pertanggungan yang bakal diterima, namun malah nggak mengetahui berapa jumlah premi yang bakal dibayarkan asuransi. Berlanjut ke poin berikutnya, yaitu klaim asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, pada dasarnya, klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Simpelnya, klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima. Contoh, saat ada orang yang meninggal dunia dan orang itu memiliki asuransi jiwa, ahli warisnya bisa mengajukan klaim. Bila semua syarat administratif terpenuhi, pihak asuransi akan melakukan kewajibannya membayar tanggungan kepada ahli warisnya sesuai kesepakatan yang tercantum. Klaim asuransi syariah tidak hanya berlaku untuk asuransi jiwa saja, melainkan juga asuransi lainnya seperti asuransi kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian, tujuan dan fungsi klaim asuransi syariah. Bisa dibilang, asuransi merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi penggunanya. Klaim asuransi syariah menjadi salah satu hak yang wajib diterima nasabah selama rutin membayar premi asuransi. Berikut tujuan dan fungsi klaim asuransi syariah yang bisa kita ketahui. Poin yang pertama yaitu risk sharing, yaitu tujuan klaim asuransi ini merupakan yang paling utama dan penting. Risk sharing berarti pihak tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya dalam jangka pendek atau jangka panjang terhadap jiwa maupun harta kekayaannya. Bila ancaman itu menjadi kenyataan, kita akan menderita kerugian dan akan merasakan beban resiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Inilah yang menjadi fungsi asuransi bagi kita dan keluarga sehingga tidak perlu pusing untuk memikul beban resiko itu. Asuransi syariah berperan mengambil alih dari resiko yang kita terima dengan membayar premi. Selama membayar premi, resiko akan berpindah pihak ke asuransi atau bisa dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi syariah dengan sistem risk sharing. Fungsi klaim asuransi syariah selanjutnya adalah untuk pembayaran ganti rugi bila kita mengalami sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya terjadi kebakaran pada rumah, pihak asuransi akan mengganti kerugian yang sesuai dengan premi yang kita pilih. Hanya saja setiap asuransi punya batas plafon dari tanggungan yang bisa diberikan. Walau kerugian tidak ditanggung 100%, namun beban finansial kita akan berkurang secara drastis dari pengajuan klaim yang kita ajukan. Tujuan poin ketiga dari klaim ini yaitu pembayaran santunan. Asuransi syariah juga berguna untuk membayar santunan bagi nasabah, misalnya pada asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan pihak asuransi syariah tersebut. Selain itu, undang-undang dari Fatwa MUI juga mengatur asuransi yang memiliki sifat wajib, misalnya BPJS Kesehatan dan sebagainya. Asuransi sosial ini bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang bisa mengakibatkan kematian dan lainnya. Perusahaan asuransi memiliki kebijakan yang berbeda terkait lamanya waktu pencairan klaim asuransi karena harus melakukan proses verifikasi dan analisis. Jadi, perusahaan-perusahaan yang memberikan tenggang waktu pencairan klaim asuransi di sini contohnya ada perusahaan dari AXA, ada Allianz, dan sebagainya, yang mana membutuhkan waktu maksimal 14 hari kerja untuk memproses klaim setelah dokumen diterima dan tidak ada tanggungan premi. Sementara klaim asuransi jiwa dan kesehatan prudensial batas waktu pengajuan klaimnya adalah 1-2 bulan. Pada kasus tertentu, perusahaan asuransi bisa melakukan verifikasi investigasi yang memerlukan waktu lebih dari 14 hari, bahkan sampai 60 hari, saat ditemukan data yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Berlanjut ke poin pembahasan yang terakhir yaitu reasuransi.
Jadi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi, perusahaan reasuransi wajib memperoleh izin dari usaha OJK. Perusahaan reasuransi memberikan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam hal memperbesar kapasitas penerimaan resiko-resiko tertentu oleh perusahaan asuransi, penyebaran resiko yang ditanggungnya, stabilisasi keuntungan perusahaan, meminimalkan cadangan teknis yang dibutuhkan, mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan. Jadi, pemahaman sederhananya dari reasuransi yaitu contohnya ada asuransi jiwa. Nah, perusahaan asuransi jiwa ini mengasuransikan perusahaannya kepada perusahaan yang lebih besar lagi kuota modal pendanaannya, di mana perusahaan asuransi yang kecil ini bisa nantinya berpeluang untuk mendapatkan asuransi ke perusahaan yang lebih besar. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf dari penjelasan akad-akad asuransi, klaim, dan reasuransi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.